Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan adalah awal dari kehidupan baru. Banyak yang membayangkan setelah menikah akan punya rumah sendiri, hidup berdua dengan pasangan, membangun keluarga kecil yang mandiri. Tapi kenyataannya, tidak semua pasangan langsung bisa hidup terpisah dari orang tua. Kondisi ekonomi, situasi keluarga, dan berbagai faktor lain seringkali membuat seorang istri harus tinggal bersama mertua. Bagi sebagian perempuan, ini adalah berkah. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah tantangan, terutama bagi mereka yang memiliki sifat penyegan, yang selalu merasa tidak enakan, takut merepotkan, dan akhirnya malah terjebak dalam tekanan batin yang mereka ciptakan sendiri. Bagaimana rasanya tinggal bersama mertua? Bagaimana menghadapi rasa segan yang begitu besar? Dan bagaimana cara agar tetap nyaman tanpa merasa membebani? Hari ini, kita akan bahas ini dengan kisah yang mungkin sangat relate dengan banyak perempuan di luar sana. Atau jangan-jangan ini jugakah yang sedang kamu hadapi? Kalau begitu yuk, simak sampai habis. Hidup di rumah mertua bukan hal yang mudah. Namanya Zahra, seorang perempuan yang baru beberapa bulan menikah. Karena kondisi ekonomi yang masih belum stabil, dia dan suaminya harus tinggal di rumah orang tua suaminya. Mertuanya, terutama ibu mertuanya, adalah orang yang sangat baik. Tapi entah kenapa, Zahra selalu merasa canggung. Saat pagi datang, dia bingung harus melakukan apa. Harus ke dapur duluan, tapi nanti kalau masakannya kurang cocok dengan selera mertua bagaimana? Kalau tidak masak, takut dibilang menantu pemalas. Akhirnya dia lebih banyak berdiam diri di kamar. Kadang suaminya menyuruhnya untuk makan, tapi dia segan ke dapur. Masakan sudah disiapkan oleh mertua, dan Zahra merasa kalau dia ikut makan, berarti dia hanya numpang tanpa kontribusi. Apalagi masakan ibu mertua lebih sering pedas, sedangkan Zahra kurang kuat makan pedas. Mau bilang, takut dianggap pilih-pilih makanan, mau tetap makan. Kadang perutnya sakit, tapi dia tahan-tahan saja. Hari demi hari, Zahra semakin merasa dirinya beban. Bahkan, saat bertemu ibu mertua di ruang tamu pun, dia lebih memilih untuk buru-buru masuk ke kamar. Bukan karena tidak suka, tapi karena takut. Takut kalau-kalau ibu mertua sebenarnya merasa terganggu dengan kehadirannya. Jangan-jangan beliau juga berpikir, kalau aku ini hanya merepotkan, jangan-jangan dia sebenarnya capek harus menanggung kami. Overthinking seperti ini terus-menerus membuat Zahra semakin menarik diri. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak berinteraksi, dan akhirnya dia mulai sering sakit, menahan lapar karena segan ke dapur, menahan rasa tidak nyaman karena tidak bisa bersikap leluasa di rumah yang bukan rumahnya sendiri. Apakah kalian pernah merasakan hal seperti ini? Kenapa rasa segan bisa sampai menyiksa? Rasa segan adalah hal yang wajar. Sebagai menantu yang baru masuk dalam keluarga suami, tentu kita ingin menjaga adab, menjaga sopan santun, dan tidak ingin berbuat sesuatu yang menyinggung. Tapi kalau rasa segan itu terlalu besar, bisa jadi beban. Yang awalnya hanya tidak enak hati, lama-lama berubah menjadi tekanan mental. Selalu merasa tidak cukup baik, selalu merasa tidak layak, dan akhirnya merasa minder di rumah mertua sendiri. Dan kalau dibiarkan, kesehatan bisa terganggu. Hubungan dengan mertua pun bisa semakin renggang. Padahal, bisa jadi semua ketakutan yang kita rasakan hanyalah pikiran kita sendiri. Bisa jadi ibu mertua sebenarnya tidak masalah dengan keberadaan kita. Bisa jadi mereka justru ingin kita lebih nyaman dan santai, tapi kita yang terlalu takut bertindak. Jadi, bagaimana cara agar tetap bisa menjaga adab tanpa harus terus merasa terkekang? Solusi agar nyaman tinggal dengan mertua tanpa rasa segan berlebihan. Kalau kamu berada di posisi seperti Zahra, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar rasa segan tidak berubah menjadi tekanan. 1. Bangun komunikasi perlahan. Jangan menutup diri. Jika terus diam dan menghindar, kita akan semakin merasa terasing. Mulailah dengan hal kecil. Obrolkan hal-hal ringan, tanyakan sesuatu tentang mertua, atau sekadar menemani mereka menonton TV. Komunikasi kecil ini
bisa membuat kita merasa lebih dekat dan tidak terlalu canggung. 2. Coba pelan-pelan ikut terlibat di rumah. Mungkin kita segan ikut memasak karena takut tidak cocok dengan selera mertua. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membantu hal lain. Kita bisa mencuci piring setelah makan, menyapu atau membersihkan rumah, menawarkan diri untuk belanja kebutuhan dapur, membantu saat mertua sedang memasak, walaupun hanya sekadar memotong sayuran. Dengan begitu, kita tidak merasa hanya numpang, tapi juga punya kontribusi dalam rumah itu. 3. Jangan takut menyampaikan kebutuhan dengan sopan. Kalau kita tidak bisa makan pedas, kita bisa mengatakan dengan halus. Misalnya, "Ibu, makanannya enak banget, tapi Zahra kurang kuat kalau pedas. Kira-kira boleh nggak kalau Zahra masak sendiri menu yang nggak pedas?" Ini bukan berarti kita menolak masakan mertua, tapi kita hanya menyesuaikan kebutuhan tanpa harus membuat mertua tersinggung. 4. Berhenti merasa tidak enakan berlebihan. Ingat, kita adalah bagian dari keluarga. Ibu mertua mungkin awalnya bukan ibu kandung kita, tapi setelah menikah, dia juga menjadi bagian dari hidup kita. Kalau kita terus berpikir bahwa kita adalah orang luar, maka kita akan terus merasa terasing. Coba yakinkan diri bahwa kita memang berhak untuk merasa nyaman. 5. Bicarakan dengan suami. Jika rasa segan sudah terlalu mengganggu, bicarakan dengan suami. Mungkin suami bisa membantu menjembatani komunikasi antara kita dan mertua agar lebih cair. Suami juga bisa memberikan kita dukungan agar lebih percaya diri dalam menghadapi situasi ini. Sahabat langkah Ruhi, menjadi menantu di rumah mertua bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti harus selalu merasa tertekan. Ingat, mertua adalah orang tua dari pasangan kita. Jika kita ingin membangun hubungan baik dengan mertua, kita harus belajar untuk mengatasi rasa segan berlebihan dan mulai membaur secara perlahan. Jangan sampai karena terlalu sungkan, kita justru membuat diri sendiri tersiksa. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian yang sedang menghadapi situasi serupa. Tetap semangat, tetap kuat, dan selalu ingat bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga juga tergantung pada bagaimana kita menghadapi setiap tantangan dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.